sertaku, karena Tuhan semua diperbuatnya baik itu, karena Tuhan semua diperbuatnya baik itu. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Shalom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah, maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Sintua Rosmala Lumban Raja Boru Situmorang dengan sukacita akan melayani Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan pada pagi hari ini dibawakan oleh Inang Bibelfro Juliani Boru Tarihoran dari HKBP Kernolong, Resort, Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan menganugerahkan kehidupan yang baru bagi kami untuk kami menikmati segala yang baik yang daripada Tuhan. Kami hendak melakukan setiap aktivitas kami di pagi ini, tetapi terlebih dahulu kami mau menyerahkan diri kepada Tuhan, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan tuntunan dan pengajaran-Mu, sehingga apa yang hendak kami lakukan seturut dengan kehendak firman Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami sepanjang hari ini di dalam setiap aktivitas dan tanggung jawab kami, agar kami layak memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari dosa, agar kami layak melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab 2 Tesalonika pasal 2 dimulai dari ayat 15 hingga ayat 17. 2 Tesalonika pasal 2 dimulai dari ayat 15 hingga ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang menjadi pembimbing bagi kita pada pagi hari ini yaitu ayat 15. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Sahabat Radio Pelita Kasih dimanapun berada, tema renungan bagi kita pada hari ini yaitu berdiri teguh dalam ajaran Kristus. Sahabat,
terkasih, saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2024 ini. Dinamika kehidupan telah kita lalui sepanjang tahun ini. Tentunya, semua pengalaman yang kita alami adalah bermacam-macam. Begitupun sikap kita dalam menghadapinya berbeda-beda. Apakah kita goyah dalam iman kepada Tuhan yang kita percayai, yang adalah Tuhan sebagai pemegang kendali hidup ini? Di tengah dinamika kehidupan, masihkah kita berpegang teguh, percaya kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita? Dalam renungan ini kita akan membahas berdiri teguh dalam ajaran Kristus. Kata berdiri berarti tegak, bertumpu pada kaki. Bangkit, lalu tegak. Tegak tidak berbaring, tetapi bertumpu atau mandiri. Sedangkan kata teguh dimaknai kukuh dan kuat, tetap tidak berubah dalam pendirian, kesetiaan, iman atau keyakinan. Sementara kukuh berarti kuat, tercacak, dan terpancang pada tempatnya. Ketiga kata ini tentu memiliki lawan kata adalah goyah. Goyah artinya tidak kukuh atau tidak kuat. Di sini juga kita menemukan ada kata berpegang. Kata berpegang artinya memegang kuat, erat, dan tidak lepas. Jika dikatakan berpegang pada ajaran Kristus, berarti kita harus berpegang pada ajaran-ajaran yang telah kita terima melalui pengajaran-pengajaran Injil. Itu pun yang kita lihat dalam renungan ini, supaya setiap orang yang telah mendengarkan Injil itu melalui pemberitaan Rasul Paulus, mereka dapat berpegang pada ajaran-ajaran yang telah diterima dari Paulus dan teman sekerjanya yang memberitakan Injil. Yang dimaksud Paulus adalah supaya berpegang teguh pada kebenaran atau isi dari Injil Kristus. Setan atau kuasa apapun tidak dapat merebut iman keselamatan kita. Namun sangat disayangkan bahwa itu dapat dan seringkali membuat orang Kristen mudah bimbang atau ragu akan kualitas imannya sendiri. Ada saja orang yang mudah diombang-ambingkan, bahkan diragukan oleh karena menerima berbagai macam tawaran yang salah yang tidak sesuai dengan Injil dan kebenaran itu, sehingga imannya semakin lama semakin surut atau bahkan hilang. Sehingga Paulus katakan supaya setiap orang yang telah mendengar dapat berpegang teguh pada Injil Kristus. Perikop 2 Tesalonika ini adalah berita yang memberi kekuatan dan semangat kepada jemaat, yang dimulai dengan ungkapan syukur Rasul Paulus, sebab jemaat Tesalonika mereka telah dipilih, dipanggil, dan dikuduskan Allah untuk diselamatkan sesuai dengan kebenaran yang mereka percayai. Keselamatan itu tentulah pembebasan dan pemeliharaan yang daripada Tuhan. Setiap orang yang telah dipilih berarti akan melakukan tanggung jawab daripada apa yang disampaikan orang yang memilih. Jika ada orang yang memilih, berarti mereka atau orang tertentu
menentukan dan mengambil sesuai dengan yang dianggap apa yang dia kehendaki dapat diwujudkan di dalam kepemilihan itu. Tuhan sendiri sudah memilih dan menentukan setiap orang untuk dapat melakukan kehendak-Nya tanpa dipengaruhi oleh siapapun dan apapun untuk menyelamatkan orang yang telah dipilih itu. Setiap orang yang telah diselamatkan adalah mereka yang telah menerima panggilan dan telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang berperan untuk menuntun, mengubah kehidupan setiap orang sehingga dapat menikmati keselamatan itu. Roh Kudus jugalah yang memampukan setiap orang untuk dapat memahami apa kehendak Allah. Pertanyaan bagi kita sekarang ini adalah, apakah yang harus kita lakukan sebagai orang yang berdiri teguh dalam ajaran Kristus? Sebagai orang yang berdiri teguh dalam ajaran Kristus, kita harus sadar bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Dipilih Tuhan berarti diberi tanggung jawab. Seperti apa yang telah diucapkan Yesus, "Akulah yang memilih kamu." Setiap ucapan Yesus terkandung perintah yang harus kita kerjakan dan pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dipilih Allah berarti dibela oleh Allah. Ketika melakukan tanggung jawab atas pemilihan itu, apapun yang dihadapi, pasti Tuhan hadir untuk membela kita. Sebagai orang pilihan, kita memiliki jaminan akan pembelaan Tuhan. Dia yang akan menuntun kita kepada kemenangan. Dipilih Tuhan, tentu kita harus hidup memelihara iman kepadanya. Orang pilihan Tuhan mempunyai tanggung jawab di dalam memelihara imannya agar tetap berpegang teguh kepada setiap ajaran dan Injil Tuhan. Ketika Allah memberi tanggung jawab dan dipisahkan dari kehidupan lama, maka Dia juga akan memberikan tugas yang baik untuk memelihara iman kita masing-masing. Karena itu, sebagai orang pilihan Tuhan, kita harus hidup di dalam firman-Nya, di dalam kebenaran-Nya, dan meyakini bahwa Tuhan hadir sebagai pembela atas kita orang yang dipilih-Nya. Sobat Radio Pelita Kasih, selanjutnya orang yang dipilih Tuhan, kita adalah orang-orang yang dipanggil melalui Injil yang telah diberitakan dan yang telah sampai kepada kita. Dia telah memanggil kita, dipanggil, ditetapkan, dan ditentukan. Sama seperti Rasul Paulus dan teman-teman sepelayanannya yang merasakan bahwa hidup mereka adalah oleh karena panggilan Tuhan. Tuhan yang memanggil mereka untuk menerima Injil dan memberitakan Injil tersebut. Demikian kita, Tuhan yang memanggil kita, Tuhan juga yang memberikan Injil untuk dapat kita beritakan. Apa yang kita beritakan dapat mengubah kehidupan setiap orang, sehingga setiap orang beroleh kemuliaan Yesus Kristus. Sebagai orang yang dipilih Tuhan, kita harus tetap berdiri teguh. Pada ayat 15, Paulus tahu siapapun, termasuk jemaat Tesalonika, mereka bisa saja terpengaruh dengan pemberitaan yang tidak benar. Oleh karena itu mereka diingatkan untuk berdiri teguh dan kokoh dan kuat dalam iman, berpegang atau berpaut, serta berpedoman pada ajaran-ajaran yang telah diterima dari para rasul, baik secara lisan maupun secara tertulis. Secara lisan yaitu berbicara langsung. Paulus pernah tinggal di Tesalonika dan ia yang mendirikan jemaat Tesalonika. Jadi jelas secara langsung ia pernah berhadapan dengan jemaat itu
dan mengkomunikasikan berita sukacita itu secara baik. Dan secara tertulis, jemaat yang telah menerima dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran secara lisan bagi Paulus tetap perlu menjalin komunikasi dengan mereka agar teguh dan kuat dalam iman. Komunikasi itu dilakukan melalui surat atau secara tertulis. Sebagai orang yang dipilih, kita harus kuat menghadapi segala penderitaan dan pergumulan. Pada ayat 16 dan 17, itu merupakan doa Paulus yang memberi semangat, kekuatan, penghiburan, dan kekuatan kepada setiap orang yang sedang berhadapan dengan tantangan pergumulan, bahkan orang-orang yang menggoyahkan iman. Penghiburan serta penyertaan disebut dengan parakletos. Dalam bahasa Yunani itu menyebut Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberikan pengharapan bagi setiap orang dan itu tidak sia-sia, namun pasti. Roh Kuduslah yang menuntun umatnya untuk memiliki hati yang kuat dalam bertindak, melakukan setiap pekerjaan, dan menuntun jemaat mengucapkan kata-kata yang baik dan menjadi berkat. Sobat Radio Pelita Kasih, apa yang telah dialami oleh Rasul Paulus dan para rekan sekerjanya dalam pemberitaan untuk memberitakan kepada jemaat di Tesalonika tentang orang-orang yang dipilih, yaitu hidup berpegang teguh kepada kebenaran. Apa yang dapat kita renungkan daripada pengalaman Rasul Paulus juga jemaat di Korintus? Pertama, orang percaya yang telah dipilih Tuhan harus berdiri teguh dan berpegang kepada ajaran-ajaran benar. Tidak mudah, tidak gampang terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada zaman sekarang ini, kemajuan teknologi komunikasi di era digital harus diakui sangat mempengaruhi kehidupan beriman jemaat. Ada yang menggunakan teknologi komunikasi itu untuk hal-hal yang positif, dalam rangka memperlancar pekerjaan, mempererat hubungan suami istri, orang tua dan anak dengan saudara. Tetapi ternyata ada juga yang menggunakannya dengan salah atau tidak positif. Misalnya suami istri yang sampai bercerai karena bertemu pria atau wanita idaman lain lewat media sosial dan sebagainya. Ada orang tua yang sudah mengabaikan tanggung jawabnya terhadap keluarga dan anak karena perhatiannya sudah berpindah kepada gadget, HP, dan sebagainya yang bisa dibawa kemana-mana. Di sana lebih banyak teman atau orang-orang yang boleh diajak untuk bercerita dan yang lain. Semuanya sudah berfokus kepada dirinya sendiri dan mengabaikan orang lain. Secara positif, kita dapat menggunakan dan memanfaatkan kemajuan ini untuk memberitakan firman Tuhan, mempengaruhi orang dengan segala hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan dunia maya. Semuanya adalah hanya untuk memuliakan Tuhan. Apakah kita mampu melakukannya? Saat kita diperhadapkan dengan semua ini, ingatlah, kita hanya diminta untuk berdiri teguh dalam Injil, dalam kebenaran, serta dalam pelayanan. Paulus mengingatkan kita semua agar kita tetap tegak bertumpu pada kaki sendiri, pada iman di dalam Kristus, agar kita dengan kuat melayani Tuhan. Supaya kita tetap setia dalam pelayanan dan kita tidak menjadi lemah di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi. Semangat dan kesetiaan iman kita kepada Tuhan akan terbukti jika kita mau mengandalkan Tuhan dan mau menerima kebenaran firman-Nya di dalam setiap ajaran-ajaran yang kita terima, dan akan membawa sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita. Kita harus konsisten memuliakan dan memuji Tuhan.
Kondisi dinamika kehidupan tidak mempengaruhi iman dan puji-pujian kita kepada Tuhan. Perkembangan zaman, kemajuan zaman, pengetahuan pun tidak mempengaruhi iman dan pujian kepada Tuhan. Memuji Tuhan dalam setiap hal dan segala kondisi haruslah kita lakukan. Tetaplah berpegang teguh pada ajaran Tuhan, karena kita telah menerima kasih dan keselamatan dari Tuhan yang telah direncanakan sejak semula, yaitu di dalam Yesus Kristus. Hal itu telah disampaikan melalui ajaran-ajaran yang benar sesuai dengan firman-Nya. Semua orang yang telah menerima dan percaya akan keselamatan Tuhan melalui Yesus, ia dapat berdiri teguh meskipun menghadapi banyak tantangan dari antikristus di dunia ini. Oleh kasih Kristus mendorong kita untuk tetap setia dan tidak pernah meninggalkan Kristus, karena Dia juga tidak pernah meninggalkan kita. Ia tetap bersama kita untuk menghadapi apapun yang terjadi. Tuhan memberkati kita dalam menjalani hidup ke depan dan melewati tahun 2024 ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sehingga kami dapat merasakan keselamatan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kasih dan keselamatan yang daripada Tuhan terpatri dalam hidup kami, sehingga kami juga dapat berpegang teguh kepada setiap ajaran dan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati Radio Pelita Kasih yang senantiasa dapat memberitakan dan menyiarkan berita sukacita kepada setiap orang yang mendengar. Engkau berkati juga kami saat ini dalam setiap aktivitas dan memulai setiap pekerjaan. Engkau yang menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Bible Pro Juliani Borutarihoran di nomor telepon 0813 7583 4274. Renungan ini juga dapat didengarkan lewat aplikasi RPK FM yang bisa diunduh di Google Play Store. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 19 WIB. Renungan harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, saat ini didistribusikan secara online. HKBP Kernolong memiliki ruangan serbaguna berkapasitas 350 kursi dan bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Borusinaga di nomor telepon 0813 8198 9210. Jam ibadah dan gembala. Ibadah dilaksanakan 5 kali. 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB. Ibadah remaja pukul 10 WIB. Ibadah umum pertama pukul 7 berbahasa Indonesia. Ibadah umum kedua pukul 9.30 berbahasa Batak. Ibadah umum ketiga pukul 18 berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang STH,
Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bible Pro Juliani Boru Tarihoran, bersama 26 orang sintua dan 3 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Melkida Panggabean di nomor telepon 0813 8683 3174. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kami juga mengucapkan Selamat Hari Natal 25 dan 26 Desember 2024 dan selamat menyambut Tahun Baru tanggal 1 Januari 2025. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semua. Horas. See